Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik ya, alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita lanjut pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke, Ibu tanya lagi nih, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah baik ya semua. Alhamdulillah ya. Sudah pada sarapan? Udah? Siapa yang belum? Oke, nggak ada yang belum, berarti udah semua ya, karena sarapan itu penting loh. Kalau misalnya nggak ada sarapan, kita nggak fokus pada belajar. Kalau misalnya kita ada sarapan, pasti kita semangat dalam proses pelajaran. Oke, sebaiknya Ibu akan absen dulu ya. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 23, 24 ya? Kemana ada 28? 28, 27, oke 20 ya. Oke, Rizka Amelia, Deni Putri cowok apa cewek? Oh iya cewek. Melsa Arnianisa. Siapa nih? Ibu nggak kelihatan. Siti Kamaria, mana Siti? Oke. Nurhaliza, Sarida, Rosalena, ada semua hari ini ya? Oke, baik. Jadi sebelum kita lanjut pelajaran hari ini, sebaiknya kita mengetahui apa tujuan kita belajar hari ini. Nah, tujuan kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengajarkan berbagai kelainan atau gangguan pada sistem gerak dengan teknologi yang untuk mengatasinya. Jadi pada minggu lalu kan kita membahas tentang sistem gerak ya kan. Namun pada pertemuan kali ini kita juga mengenai materi yang sama, yaitu tentang sistem gerak. Kalau misalnya pada minggu lalu kita lebih menjelaskan bagaimana sih yang dikatakan dengan sistem gerak pada umumnya dan bagaimana kita dapat melakukan pergerakan secara aktif. Kemudian kalau minggu lalu kita lebih membahas tentang otot-otot pada sistem gerak manusia ya kan. Tapi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang lebih kepada gangguan pada gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Oke, nah sebelum kita lanjutkan pelajaran, Ibu ini akan bertanya kepada kalian. Oh, bukan. Lupa. Ini Ibu bagi kelompok dulu ya. Nah, kelompoknya itu ada yang kayak kemarin. Ada yang nggak hadir minggu kemarin? Ada. Siapa yang mulai kelompok? Kamu ya. Nah, jadi kan si Rizka sendirian. Nah, jadi Siti Kamaria masuk ke Rizka aja ya. Oke. Nah, yang sudah ada kelompok tadi, kalian tukaran anggota kelompok aja biar nggak sama, biar nanti ilmunya bisa bagi-bagi. Nah, jadi kan minggu lalu misalnya nih si Deni Putri sama Nurhaliza minggu lalu kan. Kemudian hari ini tukar sama kelompok salah satu anggota dari kelompok tersebut. Sudah paham? Oke, sudah ya. Bagus sekali ya, karena sudah sarapan tadi kan. Oke. Nah, jadi Ibu ini mau bertanya kepada kalian. Jadi apakah tulang, otot dan sendi kita itu dapat mengalami kelainan atau gangguan? Dapat atau tidak? Dapat dong, ya kan? Kemudian apa saja sih contoh kelainan pada gangguannya? Ada yang tahu contoh pada kelainan dan gangguannya? Ada yang bisa jawab? Oke, pintar sekali ya yang jawab barusan. Nah, jadi kan Ibu nih mau jelaskan, kan Ibu tadi sudah bertanya kepada kalian apakah otot, tulang, dan sendi kita itu dapat mengalami kelainan atau gangguan pada sistem gerak ya kan? Nah, Ibu ini akan menjelaskan. Sudah. Nah, jadi ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem gerak itu. Yang pertama itu ada fraktur. Nah, fraktur itu adalah patah tulang terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih besar daripada kekuatan tulang. Nah, jenis yang parahnya itu patah tulang dipengaruhi oleh usia penderita atau kelunturan tulang, jenis tulang, dan beberapa besar kekuatan tulang yang melawan tulang. Nah, dari fraktur ini misalnya kita mengangkat beban, misalnya meja ini, tapi dia tidak sesuai, tapi berat meja ini dia tidak sesuai dengan tenaga kita, maka kita paksakan untuk mengangkat meja ini ya kan. Ini tidak bisa karena bisa mempengaruhi untuk gangguan tulang kita. Nah, ini kan berat, jadi tidak sesuai dengan kekuatan kita. Yang selanjutnya itu ada kifosis. Nah, kifosis ini dia bentuk tulang belakang melengkung ke arah tubuh atau ke belakang yang mengakibatkan penderita menjadi terlihat bongkok. Nah, pernah nggak lihat orang-orang bongkok kayak gini? Pernah kan nenek kita pasti juga sudah bongkok karena sudah tua, kemudian tulangnya itu juga sudah tidak ini lagi kan, tidak lagi. Kemudian ada juga nenek-nenek yang kelihatan tubuhnya itu masih utuh seperti kita, dan ada juga kelihatan bongkok. Nah, itu kenapa? Nah, kebiasaan contoh pada sehari-hari itu Ibu kasih contoh ini pada saat kita menulis. Nah, pada sehari-harian kita, misalnya kita belajar, misalnya kita dalam menunjang pendidikan itu sudah berapa tahun nih? Udah 11 tahun ya kan, kelas SD 6 tahun, SMP 3 orang kan. Terus kita juga udah SMA. Cara penulisan kita itu selalu gini. Kan lama-lama kita jadi bongkok kan. Nah, kalau misalnya kebiasaan kita menulis seperti gini, tulang punggung kita ini rata, dia tidak jadi masalah sampai kita tua. Ada yang mengerti? Ada yang bertanya? Berarti sudah paham semua ya kan? Nah, selanjutnya itu ada lordosis. Nah, jadi lordosis ini yaitu tulang belakang bagian lumbar atau yang dinamakan dengan tulang pinggang ini dia melengkung ke arah dalam tubuh atau ke depan. Nah, saya gini. Ada yang bisa praktekin?
Oke, silahkan maju ke depan, coba praktekin. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang selanjutnya itu ada skoliosis. Nah, tulang belakang melengkung ke samping kiri atau ke samping kanan yang membuat penderita bungkuk ke samping. Nah, selanjutnya ada rakitis. Nah, rakitis ini itu adalah pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, dan fosfor, dan juga kalium. Kalau misalnya kita kekurangan kalium, itu bisa menyebabkan tulang kita menjadi lunak. Maka kita harus memperbanyak kalium dalam pada tubuh, kalsium ya maksud ibu dalam tubuh kita. Nah, ada selanjutnya ada osteoporosis. Nah, osteoporosis ini itu tulang rapuh, keropos, dan mudah patah. Biasanya ini osteoporosis ini dia terjadi pada usia rentan terjadi ya pada usia 35 tahun. Nah, kalau misalnya kita tapi ada juga pada anak-anak itu juga mengalami, karena mungkin anak-anak tersebut dia dalam tubuhnya itu berkurang kalsium, berkurangnya vitamin D, dan juga yang lain, dan juga kurang berolahraga kan. Kurang berolahraga itu dia dapat mengakibatkan osteoporosis juga. Nah, makanya rentan patah tulang itu. Ada yang mengerti sampai di sini? Silakan semua ya. Oh ya, ini ibu lupa. Ibu akan membagikan LKPD dulu ya buat kalian biar bisa lebih jelasnya nanti. Kemudian kalian kerjakan LKPD tersebut. Nanti pada akhir itu dikasih ibu aja. Jadi LKPD selanjutnya itu kan tadi ibu sudah menjelaskan gangguan pada tulang. Nah kan, nah selanjutnya itu ada gangguan pada sendi. Gangguan pada sendi apa saja contohnya? Oke. Bagus sekali. Nah, jadi untuk lebih rincinya untuk membuat kalian perlu dipaham, jadi gangguan pada sendi itu ada terkilir atau dinamakan dengan keseleo. Nah, keseleo itu adalah gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa yang dipaksakan atau bergerak secara tiba-tiba. Nah, misalnya nih kan, pada saat kita berlari terus di depan itu kita tidak lihat bahwa ada bolong tanahnya. Kemudian tidak sengaja kita masuk ke dalam lubang tersebut. Jadinya kan misalnya kaki kita sudah sakit karena ya itu tadi karena secara tiba-tiba, karena kita tidak tahu ada lubang di bawahnya itu. Kemudian ada dislokasi. Nah, dislokasi ini itu adalah penggeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal. Yang tahu? Nah, misalnya ini kan posisi sendi kita itu nih, ini kan sendi. Kalau misalnya posisi sendi kita itu dia tetap, kemudian ada penggeseran sendi. Jadinya geser dia. Misalnya pada contoh kita lihat nih kan, pasti saudara-saudara kalian atau kakak-kakak kalian itu pasti enggak semua ya, pasti ada juga yang kita lihat itu misalnya geser tempurung lutut kita. Itu pasti dari tempat normalnya itu nanti geser ke sini. Nah, itu biasa dikatakan dengan dislokasi. Nah, sebenarnya ada artritis. Artritis ini dia adalah peradangan pada sendi yang disertai bengkak, kaku, keterbatasan bergerak, dan rasa sakit. Nah, itu dikatakan dengan artritis. Nah, selanjutnya itu ada ankylosis. Nah, ankylosis ini dia adalah sendi dapat digerakkan pada ujung-ujung antar tulang terasa bersatu. Nah, kemudian urai sendi. Urai sendi. Nah, urai sendi ini adalah robeknya selaput sendi yang diikuti oleh terlepasnya ujung tulang sendi. Nah, selanjutnya itu ada gangguan pada otot. Nah, gangguan pada otot ini ada hipertrofi. Ada tahu hipertrofi itu ada pernah dengar? Tidak ya? Nah, jadi hipertrofi itu adalah gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Nah, kemudian selanjutnya itu ada atrofi otot. Nah, atrofi otot ini dia penurunan fungsi otot karena kemampuan dalam berkontraksi. Nah, selanjutnya ada ditrosi otot. Nah, ditrosi otot ini adalah kelainan genetik yang menyebabkan otot mengalami penurunan fungsi. Nah, selanjutnya ada tetanus pada gangguan pada otot. Nah, tetanus ini dia penyakit keajang otot yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, jadi gangguan pada otot itu tidak bisa kita simpulkan bahwa karena adanya cedera untuk kita. Nah, selain ada cedera, ternyata gangguan otot pada kita itu juga karena adanya bakteri. Bakteri apa namanya? Bakteri Clostridium tetani. Teknik penanganan penerawan pasien dan memindahkan jaringan tersebut ke area yang rusak. Nah, jadi sekarang itu kalau misalnya pada operasi kan, jadi ada saja yang membuat tulang tersebut itu tulang rawan si pasien itu dia memindahkan jaringan yang baik ke jaringan yang rusak gitu. Sesudah ibu jelaskan tadi, ada yang ingin bertanya? Oke, apa penyebab dari osteoporosis? Nah, selanjutnya ada yang tadi itu penyebab dari ini cara mengatasinya ya. Nah, jadi bagaimana apa sih penyebab? Jadi saudari Rizka Amelia tadi itu dia bertanya apa sih penyebab osteoporosis itu, Bu. Nah, jadi penyebabnya itu dia osteoporosis ini dia disebabkan oleh penurunan kepadatan tulang. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan tubuh untuk melakukan regenerasi tulang. Nah, yaitu proses penggantian tulang.
yaitu untuk proses penggantian tulang sel-sel tulang yang lama menjadi ke sel-sel tulang yang baru. Nah, penurunan kemampuan regenerasi ini biasanya akan dimulai saat seseorang memasuki usia 35 tahun. Nah, disitulah terjadi proses osteoporosis ya, osteoporosis. Nah, itulah penyebab terjadinya osteoporosis. Kemudian selain itu penyebab terjadinya osteoporosis ini dia juga karena makanan sekarang kita kan sudah banyak mikir, dan itu bisa disebabkan oleh makanan tersebut juga karena tidak sehat lagi ya kan. Nah, selanjutnya saudari Talida tadi dia bertanya tentang bagaimana cara mengatasinya, yaitu mengatasi osteoporosis ini. Nah, tadi kan Talida sudah menanyakan bagaimana cara mengatasi osteoporosis. Ibu aja susah ingatnya ya bagi kalian. Oh, ini kita nggak ada paku papan kok udah goyang-goyang mengatasi osteoporosis. Apa saja cara mengatasi osteoporosis? Ada yang dengar waktu ibu jelaskan yang tadi kalau penyebab osteoporosis itu terjadi karena makanan kurang sehat. Nah, ini cara mengatasi osteoporosis. Ada yang bisa jawab? Oke, makanan yang sehat, banyak mengonsumsi makanan yang sehat. Nah, selain makanan yang sehat, ada lagi berolahraga. Ada lagi melakukan program diet. Ya, sesuai kali ya dengan Anda. Melakukan program diet boleh tuh ya, itu termasuk juga karena kan kalau misalnya kita tidak melakukan program diet maka banyak kalori yang menyimpan pada tubuh kita. Kalau misalnya kita sudah melakukan program diet dan juga melakukan berolahraga, maka kalori kita akan berkurang. Nah, itu bisa juga termasuk dalam cara mengatasi osteoporosis. Program diet. Ada yang lagi, memperbanyak kalium. Oke. Memperbanyak kalium. Ini ditulis ya anak-anak, biar kalian bisa ingat nanti, siapa tahu waktu ujian keluar pertanyaannya. Nah, selanjutnya ada memperbanyak vitamin D. Nah, vitamin D ini dia juga pada cara mengatasi osteoporosis. Nah, Ibu kan tadi sudah menjawab pertanyaan dari kalian ya kan. Selanjutnya nih Ibu yang akan bertanya kepada kalian dan kalian diskusikan kepada kawan-kawan kelompok kalian kan. Nah, jadi pertanyaan itu dia adalah mengapa osteoporosis itu bisa terjadi pada manusia. Oke. Kalian nanti itu diskusikan kepada kawan kelompok kalian yang Ibu tanyakan barusan, dan juga kalian buat di kertas ataupun seperti resume. Nanti kalian tampil ke depan ya, perwakilan dari kelompok kalian tampil ke depan untuk maju dari hasil diskusi kalian. Dan Ibu nanti akan umumkan. Jadi kita tadi sudah melihat perwakilan dari kelompok kita untuk mempresentasi dari hasil diskusi kalian ya. Nah, jadi Ibu tadi sudah menilai juga hasil dari presentasi kawan-kawan. Ada yang nilainya 80, 70, 90, ada tinggi juga ada yang rendah kan. Nah, jadi Ibu ini akan mengumumkan siapa penampilan yang terbaik dari kelompok berapa ya. Jadi penampilan terbaik adalah penampilan terbaik adalah kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 4. Nanti kelompok 4 ini juga dapat nilai tambahan dari Ibu. Nah, jadi setelah kita selesai pelajaran, nanti kita sudah tampil juga kelompok. Jadi sudah waktunya kita menutup ya kan. Mari kita sama-sama menjelaskan kesimpulan dari materi kita hari ini. Mari kita ringkas bersama kesimpulan dari materi kita hari ini ya kan. Nah, kesimpulan hari ini, ada yang bisa jelaskan kesimpulan secara lisan yang kita dapatkan hari ini? Oke, ada yang bisa jelaskan kesimpulan tadi? Enggak ada tunjuk tangan. Oke. Nah, di kesimpulan hari ini itu tintanya habis lagi. Kesimpulan. Nah, gangguan pada sistem gerak itu terutama pada tulang itu ada apa saja? Ada fraktur, ada apa lagi? Oke, rakitis, ada apa lagi? Oke, kamu? Nah, kemudian ada lordosis, ada skoliosis, dan juga yang terakhir ada osteoporosis ini. Nah, yang terakhir tadi Ibu kan ada menjelaskan jawaban dari si Talida. Dia bertanya bagaimana cara mengatasi osteoporosis. Apa saja cara mengatasinya? Program diet,
Karena yang tadi ibu jelaskan tadi, program diet itu dia bisa menyebabkan berkurangnya kalori dan juga untuk membuat kita lebih sehat, dan juga karena adanya olahraga, ya kan. Dan kemudian ada belum paham materi hari ini apa? Dislokasi pada sistem otot. Oh ya. Nah, jadi dislokasi pada sistem otot itu adalah penggeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal, kayak gitu. Kemudian apa saja sih gangguan pada sendi? Ada bisa dijelaskan, ada bisa kita simpulkan. Nah, jadi kesimpulan dari gangguan pada sendi ini itu ada terkilir atau dislokasi, artritis, dan juga artrosis ora sendi. Nah, setelah kita buat kesimpulan tadi bersama-sama, selanjutnya berarti pelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Lanjut ke minggu depan lagi. Nah, dengan berakhirnya kita sudah menyimpulkan kesimpulan bersama-sama, maka selesai juga kita belajar hari ini. Jam istirahat pun sudah mau jam istirahat ya, 3 menit lagi ya. Kita membuat kesimpulan tadi bersama-sama. Kemudian ibu ini ada nasihat untuk kalian, hal-hal yang menyangkut dengan hal-hal yang positif. Nah, kita kan tadi menjelaskan dengan tentang gangguan pada sistem gerak, kan. Nah, jadi kita harus menjaga keseimbangan tubuh kita, menjaga kesehatan, yaitu dengan berolahraga. Nah, kemudian kita juga harus berhati-hati dalam berkendara supaya tidak mengalami kecelakaan yang bisa menyebabkan patah tulang, ada lain-lain. Kita juga jangan banyak micin ya dalam tubuh kita, itu bisa disebabkan nanti adanya kanker kayak gitu. Nah, setelah itu udah sih, itu aja nasihat dari ibu. Pokoknya kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing ya, harus menjaga kebersihan, itu juga penting. Nah, selain itu udah ya. Kemudian materi minggu depan apa? Oke, materi minggu depan itu adalah tentang ortonormologi ya. Bentar ya, ibu tengok dulu. Susah juga ibu. Jadi pertemuan minggu depan kita lanjut materi tentang sistem endokrin, ya kan? Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa dimulai. Udah ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.